Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini ya insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas terkait masalah ijtihad ya, al-ijtihadu fil Islam, ijtihad dalam Islam ya. Dan saudara sudah melihat baik pembelajaran secara langsung ya seperti melalui media Zoom ataupun juga melalui media YouTube ya. Saya ucapkan terima kasih saudara yang sudah menonton dan juga tentunya memberikan subscribe gitu ya. Saya beberapa mencoba untuk memberikan subscribe balik gitu ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kemudian sebuah proses gitu ya. Sebuah proses mekanisme ya, proses atau mekanisme hukum Islam khususnya di Indonesia itu dibentuk gitu ya. Atau kemudian bagaimana hukum Islam di Indonesia bisa menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ya ini kita akan melihat terkait dengan hal itu ya. Nah, hal itu biasa disebut dengan istilah legislation ataupun legislasi ya. Legislasi ataupun dalam istilah fikihnya disebut dengan takninun, at-takninu ya, legislasi ya. Jadi legislasi ini adalah sebuah proses bagaimana kemudian hukum yang ada dalam Islam ataupun dalam syariat Islam itu bisa dijadikan sebagai hukum formal ya, atau biasanya disebut dengan istilah legislasi ya. Misalkan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini yang mana ya diambilkan, disarikan atau bahkan diadopsi ya dari ketentuan syariat Islam, itu disebut dengan legislasi ya. Maka sebelum lebih lanjut ke sana coba kita lihat ya terkait dengan definisinya dahulu. Nah, legislasi ya secara bahasa atau secara etimologis ya asal katanya adalah taknin ya. Saya mencoba mengambil dari istilah al-arabiyah itu yaitu at-takninu ya. Ini merupakan bentuk masdar ya daripada kata qannana ya yang berarti ya membentuk peraturan perundang-undangan ya. Jadi undang-undang itu tidak hanya di Indonesia ataupun beberapa negara yang lain ya, bahkan negara kerajaan pun masih memiliki undang-undang ya. Namun kita tidak bisa terlepas dari aspek historis sejarah. Historis ataupun sejarah bagaimana kemudian Republik Indonesia khususnya ini terbentuk. Ya, kita tahu ya berdirinya Republik Indonesia tidak terlepas dari peran ulama, dari peran umat Islam. Ya, bahkan sampai dengan Piagam Jakarta pun ya itu juga masih ya mengakomodir ya bahkan ya sangat-sangat humanis ya, sangat-sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Ya. Coba kita lihat secara definisi yang lain ya. Kita sering mendengar istilah konun, entah itu di Aceh itu ya, entah itu misalkan di negara-negara Muslim ataupun Islam, kita mendengar istilah syariat, istilah konun, istilah hukum Islam ya dan lain sebagainya. Nah, konun ini pembentukan katanya asalnya daripada kata qannana ya. Kemudian menjadi konun yang artinya ini adalah parameter ya. Konun ini ukuran segala sesuatu yang berarti sebuah torikoh atau kaifiyah, tata cara
ya. Atau kemudian dimaknai secara umum kalau sudah masuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebut dengan undang-undang, konun. Ya, di Indonesia sudah ada yang menerapkan konun, yaitu di wilayah Aceh. Ya, Aceh ini daerah istimewa, seperti halnya Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh. Ya, Aceh ini juga menerapkan namanya konun, walaupun belum lama. Ya, nah kemudian secara terminologis, takninul ahkam artinya mengumpulkan hukum-hukum dan qawaid ataupun kaidah-kaidah terkait dengan tasyri'ul hukmi, terkait dengan bagaimana hukum itu ditetapkan. Ya. Jadi hukum-hukum itu ditetapkan, ya, metodenya, kaifiahnya, kaidahnya itu disebut dengan takninul ahkam ataupun tasyri ataupun masyru, ya, sama-sama majhul, ya, sama-sama ditetapkan. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan, ya, perilaku manusia, yaitu berkaitan dengan masalah hubungan sosial di sini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hubungan sosial adalah hubungan antar sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka dibentuk namanya peraturan. Kalau tidak ada peraturan, maka perilaku manusia cenderung tidak terarah, cenderung bebas. Jangankan tidak ada peraturan, peraturan sudah dibentuk pun, sudah dibuat pun masih dilanggar. Ya, kalau kita bicara dalam konteks peraturan perundang-undangan, di situ ada sanksi, gitu ya, ada sanksi. Nah, kalau dalam Islam bagaimana? Dalam Islam juga ada sanksi sebenarnya, tapi berkaitan dengan dosa dan pahala. Nah, namun Islam menegaskan beberapa hal terkait dengan ketika seseorang yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada, ya, akan jatuh beberapa hukum, ya, entah itu berkaitan dengan keimanan, entah itu berkaitan dengan hubungan antar sama manusia, bahkan sampai dengan misalkan terkait dengan karakter manusia yang disebutkan salah satunya adalah sifat munafik misalkan, ya, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan masalah ketentuan hubungan manusia. Nah, namanya ketentuan, namanya peraturan itu disusun secara sistematis. Apa sistematis itu? Ya, ada batang tubuhnya, gitu, ada kepalanya, ada batang tubuhnya, dan seterusnya. Peraturan itu seperti itu. Saudara seringlah mendengar Islam misalkan peraturan perkuliahan mahasiswa baru, ya, tahun 2021-2022 misalkan, ya, di UI misalkan. Nah, maka akan disusun A 1 2 3, B 1 2 3 dan seterusnya, sistematis, ya. Kenapa kok dibuat sistematis? Untuk memudahkan dalam memahami dan juga mengimplementasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Ya, kemudian ketika peraturan itu dibuat, ketika peraturan itu disusun, tentu menggunakan kalimat yang tegas, tidak bertele-tele, ringkas, jelas, ya, dalam bentuk bab, pasal ataupun bahkan ayat, ya, dan itu disusun secara berurutan. Ya, jangankan peraturan perundang-undangan, Islam, syariat Islam pun ketika diturunkan itu secara bertahap, tidak langsung, kan? Ya, artinya memahami situasi kondisi sosial masyarakatnya seperti apa itu sangat-sangat dipahami. Nah, kemudian ditetapkan sebagai undang-undang ataupun peraturan yang kemudian disahkan oleh pemerintah sehingga wajib bagi para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat. Ini kan saya bicara idealismenya. Ya. Namanya peraturan, apalagi ketika sudah menjadi perundang-undangan, ya, ketika ditetapkan maka wajib dilaksanakan. Saya bicara secara umum, ya. Kalau kita bicara case by case, ya, kasus per kasus, misalkan di Indonesia ada salah satu kasus yang unik bagi saya, dan ini mencederai namanya hukum itu sendiri, yaitu terkait dengan
peraturan perundang-undangan omnibus law gitu ya, ketenaga kerjaan, itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap diberlakukan, itu cacat hukum namanya. Iya, kita bicara dalam konteks ke Indonesia ini luar biasa. Peraturan yang sudah dibuat dan dibuat itu secara serampangan, bahkan sekian ribu halaman tidak dibaca, ada beberapa versi, ya kemudian tahu-tahu disahkan dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap diberlakukan. Ini kan mencederai hukum itu sendiri. Ketika diterapkan produk hukum yang memang sudah tidak sah atau tidak berlaku, maka tidak sah pula hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Aturannya batal demi hukum, maka akibat apapun yang terjadi juga batal demi hukum. Nah, ini saya bicara dalam konteks keindonesiaan sebagai salah satu contoh saja, dan masih banyak peraturan-peraturan dalam konteks yang lebih kecil, yaitu dalam ranah misalkan tingkat RT, RW, kelurahan, kabupaten, kecamatan, kota, provinsi, ya banyak ya, entah itu perda, ya peraturan daerah ataupun yang lainnya. Ya, yang tentunya tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia supaya tidak bebas semaunya sendiri. Syariat pun seperti itu. Ya. Jadi jangan dikit-dikit kok peraturan toh Pak, dikit aturan, nah jangan. Bukan untuk membatasi tapi untuk menata perilaku manusia supaya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan begitu toh Pancasilanya. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu. Nah, bisa dipahami secara umum, taknin adalah proses legislasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, khususnya negara dengan sistem hukum sipil seperti Indonesia atau civil law. Karena ada common law, ada civil law. Ya. Jadi kalau common law itu seperti Malaysia itu common law. Karena berbentuk kerajaan. Ya. Kalau Indonesia menganut civil law, ya, atau civilization, ya, maksudnya apa? Negara yang bukan kerajaan tapi berbentuk demokrasi, di mana ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, inilah yang dikatakan taknin, yaitu bagaimana kemudian aturan-aturan dalam Islam disahkan, legislasi disahkan menjadi peraturan perundang-undangan. Itu namanya legislasi ataupun legalisasi bahasanya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya terkait dengan taknin ataupun legislasi ya. Contohnya apa? Hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia ini diadopsi dari hukum perkawinan Islam. Jadi ya. Nanti saya lanjutkan, jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, itu contohnya. Ya. Jadi dan banyak juga peraturan-peraturan yang lain yang ada di Indonesia khususnya ya, yang memang betul itu adalah produk daripada syariat Islam yang kemudian legislasikan, atau kalau bahasa dalam konteks sepak bola itu naturalisasi lah begitu. Ya, dinaturalisasi menjadi peraturan perundang-undangan. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa saja yang dilegislasikan? Yang pertama dalam hukum al-ahwal asy-syahsiyah, al-ahwal ataupun ahwalus syahsiyah. Ini berkaitan dengan hukum keluarga. Ya, syahsun itu kan individu. Ini ya. Jadi berkaitan dengan hukum keluarga. Seperti apa misalkan? Nah, dalam hal ini berkaitan dengan hukum keluarga, ya. Ini bisa kita pahami bahwasanya kesadaran menerapkan hukum keluarga di dunia Islam cukup tinggi. Karena tadi saya katakan ada perkawinan, ya, ada waris, ya, kemudian ada wasiat, ya, kemudian ada hak ataupun al-hukuk, ya, hak-hak daripada suami, istri, anak, ya, menantu, bahkan orang tua, mertua, ya, itu semua diatur dalam konteks hukum keluarga.
hubungan antara satu sama lain dalam sebuah keluarga itu juga masuk bidang legislasi ataupun taknin. Ya. Nah, kemudian ketika kita membicarakan terkait dengan hukum Islam, ya, hukum keluarga di dunia Islam, dimanapun ketika dia mengatakan kuntu musliman, saya sebagai seorang muslim, maka seharusnya berlakulah aturan syariat Islam untuk dirinya dan juga keluarganya. Ya. Namun di Indonesia nanti ada istilah kompilasi hukum Islam, ada namanya KHI atau kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, kompilasi hukum Islam ini merupakan ya beberapa ketentuan syariat yang kemudian ya dimodifikasi ya tanpa meninggalkan akar syariat ya, disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Nah, pendekatannya apa? Macam-macam. Ada pendekatan historis, ada pendekatan sosiologis, gitu ya. Ada pendekatan normatif, ada pendekatan yuridis, ya, dan lain sebagainya. Tentunya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa harus ya melanggar ketentuan syariat. Ya. Pernah saya mengatakan, ya, syariat yang harus mengikuti adat atau adat yang harus mengikuti syariat. Yang benar adalah adat yang harus menyesuaikan dengan syariat. Karena kenapa? Nah, syariat itu sifatnya adalah given, ya, produk daripada syariun, yaitu Allah yang membuat hukum, bukan manusia. Nah, kemudian kalau kita melihat dari aspek sejarah, ya, ada pengaruh dari Barat yang begitu tidak terlalu besar, ya, sehingga kebanyakan hukum Islam menjadi hukum adat. Nah, saya pernah mengadakan penelitian di Kalimantan, di Padang, gitu ya, terkait dengan apa? Hukum waris, ya, hukum waris Islam yang kemudian dikombinasikan dengan hukum adat setempat, gitu ya. Nah, bagaimana? Mungkin yang dari Kalimantan Selatan tahu, mungkin yang dari Padang tahu, gitu ya. Nah, ketika ada sengketa waris misalkan, ya, karena pembagiannya unik, ya, pembagiannya antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, kalau di Kalimantan Selatan itu menganut unsur kesetaraan, ya. Kemudian di Padang itu nanti berkaitan dengan asal usul harta. Ya, karena laki-laki itu tidak berhak menguasai harta, ya, tetapi dia berhak mengelola harta itu. Kalau di Padang itu milik perempuan, ya, di Sumatera Utara, ya, Sumatera Padang lah itu. Tapi laki-laki berhak mengelola. Ya, itu hasil-hasil temuan kami yang kemudian juga kami wawancarakan ke pihak pengadilan agama setempat. Ya. Jadi ada faktor adat di situ, ya. Nah, adat ini berpengaruh terhadap pembentukan hukum Islam. Karena kita tahu Islam itu kan syariat Islam itu kan ada yang turun sebagai tindakan preventif, ya. Ada yang sifatnya adalah untuk menghukumi, litashri, untuk menghukumi, ya. Jadi ada, kalau tindakan preventif ada untuk pencegahan, misalnya wala taqrabuz zina, itu kan untuk mencegah, ya. Kalau yang misalkan menghukumi untuk tahkim, gitu ya. Contohnya adalah azani wazadiyah wazlidu, ya. Jadi pezina laki-laki maupun perempuan itu dihukum. Artinya kejadiannya sudah ada. Ya. Tapi juga untuk tindakan preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian juga. Ya, jadi hukum keluarga, hukum Islam, akhwal syariah ini, ya, ini juga tidak terlepas dari aspek pengaruh budaya, pengaruh adat, dan juga termasuk ketika negara Barat ataupun ada penjajahan di Indonesia. Itu kan menarik kalau kita membaca sejarah, gitu ya. Salah satunya dalam dunia pendidikannya begitu, ya.
ada kaum-kaum yang memang tidak boleh sekolah, ada yang boleh sekolah. Ya, baik, itu nanti silakan saudara pelajari sejarahnya ya. Nah, kemudian hampir semua negara di dunia Islam telah memiliki undang-undang hukum keluarga. Misalkan di Mesir ya, sejak tahun 1936 itu sudah memiliki hukum perkawinan. Di Indonesia hukum perkawinan baru ada tahun 74. Gitu ya. Indonesia 74, Mesir tahun 1936 sudah punya hukum keluarga ataupun hukum perkawinan. Ya. Kemudian hukum waris. Hukum waris sudah ada pada tahun 1945, wasiat dan juga wakaf tahun 46. Kemudian di Syria tahun 59 dan juga di Tunisia tahun 56. Artinya jauh sebelum ada Indonesia merdeka, mereka sudah memiliki hukum keluarga. Itu ya. Ini tentunya tidak terlepas dari aspek sejarah. Bahwasanya Islam berkembang di sana, Islam mungkin lahir di sana, ya, sehingga mau tidak mau ya, harus diterapkan di tempat lahirnya Islam ataupun berkembangnya Islam ataupun di negara-negara Timur Tengah. Ya kita tahu Mesir sejatinya sama seperti Indonesia konteksnya. Ya. Kehidupan seharinya hampir sama dengan Indonesia, bahkan bisa dikatakan sudah mengalami liberalisasi gitu ya, dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Tapi hukum Islam tetap diterapkan. Ya. Jadi kalau kita melihat ya itulah. Ya. Nah, ada fenomena menarik ya, yang itu biasa tersebar di media sosial. Ya. Bahwasanya ada gerakan-gerakan sekulerisme, gerakan-gerakan liberalisme di dunia Timur Tengah. Ya, dan itu secara tidak langsung mengurangi kesakralan Islam itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya misalkan di sekitar Madinah, di sekitar Makkah itu ada namanya diskotik. Itu tidak bisa kita bayangkan. Tapi nyatanya mulai mengarah ke sana. Karena apa? Kepentingannya ekonomi. Ya. Apa ekonomi? Cadangan minyak semakin berkurang, maka harus mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Salah satunya adalah pariwisata. Dan itu sudah dijalankan oleh Uni Emirat Arab ataupun Qatar. Ya, ini sudah jalan mereka. Ya, wallahu alam. Ya, yang jelas kita sebagai umat Islam kita tetap berusaha mengikuti perintah Allah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh baik secara akidah, secara syariah, ya. Nah, kemudian selain hukum keluarga, ya, ada juga dalam hukum pidana. Ya. Tadi saya katakan di Indonesia tahun 74 baru lahir namanya Undang-Undang Perkawinan. Jauh gitu ya. Bahkan tahun 2004 ini baru lahir namanya KHI, tadi sebutkan kompilasi hukum Islam. Ya, nanti saudara download ya kompilasi hukum Islam ya. Banyak kok PDF-nya. Ada buku 1, ada buku 2, ada buku 3 dan buku 4. Ya. Isinya tentang perkawinan, pewarisan, perwakafan dan juga masalah ya yang lainnya yang berkaitan dengan muamalah ma'anas di dalam dunia ataupun di dalam Indonesia. Nah, kemudian termasuk di dalamnya masalah zakat. Zakat ini kan dari syariat Islam, perkawinan dalam Islam itu seperti apa, ya, waris dalam Islam itu seperti apa, wakaf dalam Islam itu seperti apa. Ini semuanya produk hukum Islam yang kemudian legislasikan atau ditakninkan menjadi peraturan perundang-undangan. Namanya perkawinan, pernikahan dalam Islam itu laki-laki dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu diadopsi oleh hukum perkawinan Indonesia. Ya. Terus kemudian ya tidak hanya itu, masalah waris itu juga diadop oleh hukum di Indonesia, termasuk wakaf juga. Ya. Bahkan masalah zakat ini kan aspek ibadah.
Ya, aspek ibadah. Nikah juga ibadah. Ya. Zakat ini kan masalah ibadah, tapi juga sudah menjadi peraturan perundang-undangan. Tapi bukan kewajibannya di situ. Hanya terkait dengan mekanisme pengelolaan zakat. Kenapa kok sampai diundang-undangkan? Karena peristiwa yang terjadi di Indonesia ini menarik. Potensi zakatnya berapa triliun dalam 1 tahun itu luar biasa. Ya, nah biasanya ada orang yang mampu, yang kaya membagikan zakat itu bukan mereka mendatangi, ya, tapi mereka membuka open house, orang-orang fakir miskin datang beramai-ramai berjubel sehingga mengalami namanya ya rebutan, bahkan menimbulkan hilangnya nyawa. Ini kan tidak benar. Maka dibentuklah namanya ZISWAP, ya, lembaga, ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi itulah yang saya katakan Islam itu adaptable, ya, adaptasi, ya, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi negara manapun itu Islam, ya. Islam itu tidak kolot, Islam itu sangat-sangat progresif, ya, bisa mengikuti kondisi apapun. Ya, baik. Kemudian selain dalam bidang hukum keluarga, ya, proses legislasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan juga dalam bidang hukum muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah itu artinya ya sejak ini berkaitan dengan masalah hubungan antar sesama manusia. Ya, dalam dunia Islam sudah lahir itu hukum muamalah. Ini juga berkaitan dengan hukum kebendaan, al-amwal, ya, kepemilikan dalam Islam itu seperti apa, uang dalam Islam itu hukumnya apa, apakah barang komoditas atau bukan. Dalam Islam uang itu bukan barang komoditas, tetapi sebagai alat tukar. Ketika uang dijadikan sebagai barang komoditas, maka dia bisa diperjualbelikan. Islam melarang itu. Gitu ya. Nah, kemudian dalam aspek muamalah yang lain, misalkan di perbankan, bank syariah di Indonesia itu baru lahir tahun 92. Ada namanya bank muamalah waktu itu. Tahun 92, 94, ya, itu baru lahir bank syariah atau namanya bank muamalah. Tahun 2019, tahun 2020 baru menjadi 2021 malah, ya, baru menjadi Bank Syariah Indonesia. Kita terlambat. Ya, kita terlambat. Jauh dengan negara-negara di luar kita, bahkan Malaysia pun lebih dahulu tahun 80-an mereka sudah memiliki bank syariah. Bahkan tidak hanya di negara negara timur, ya. Di Cina pun ada itu bank syariah. Ya. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia bisa dikatakan terlambat dalam merespon, ya, aspek syariah, nilai-nilai syariah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi nggak masalah, itu tidak terlepas dari aspek sejarah. Ya, nah kemudian, nah, tadi saya katakan tadi berdiri di Indonesia masalah hukum kebendaan, hukum ekonomi, gitu ya. Syariah ini baru tahun 92. Nah, tahun 98 ini kan berkaitan dengan masa tahun kelahiran saudara kan, tahun 90-an. Ya. Undang-undang perbankan lahir, ya. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk kemudian melaksanakan sesuatu yang memang itu punya nilai dalam konteks adalah berkaitan dengan masalah hubungan kita dengan Allah ataupun hablum minallah. Ini penting, ya. Jadi tidak ada kata istilah terlambat, ya, dalam menjalankan syariat Islam. Nah, ini bidang muamalah. Jadi yang pertama tadi bidangnya hukum ahwal syasyiyah, hukum keluarga, yang kedua adalah dalam bidang muamalah, proses legislasi, demikian. Nah, yang ketiga ini dalam bidang siasah. Siasah itu apa? Fikih politik, ya. Siasah itu adalah politik. Politik juga dalam Islam diatur, ya.
Apakah Islam mengajarkan demokrasi? Tidak. Apakah Islam mengajarkan negara itu harus negara Islam? Tidak. Ya. Tidak ada satu nas pun yang mengatakan negara itu harus sesuai dengan syarat Islam, tidak. Ya. Yang ada adalah Islam mengajarkan nilai-nilai, ya, kaifiyah, tata cara bernegara, tata cara bermuamalah, tata cara berhubungan antara warga, antar negara. Islam itu mengajarkan seperti itu. Nah, apakah natif politiknya negara Indonesia mau demokrasi ataupun bahkan maaf komunisme ataupun yang lain, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Islam hanya mengajarkan nilai-nilainya. Kemudian diimplementasikan misalkan dalam bentuk demokrasi, atau mungkin ada yang berpendapat khilafah misalkan. Ya silakan saja, yang jelas Islam tidak pernah mengatakan negara itu harus berbentuk demokrasi, harus berbentuk khilafah, harus berbentuk monarki ataupun kerajaan ataupun yang lainnya, tidak. Tapi Islam mengajarkan tata cara berhubungan satu sama lain. Gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, dalam konteks ya politik, ya ad-dusturi, ya di sini katakan, ya kalau kita melihat seperti Turki itu unik. Turki ini kan tidak terlepas dari aspek sejarah Islam, ya terutama Utsmani, ya bagaimana kemudian ketika Islam berkembang, ya ketika Turki, karena secara geografis memang letaknya masuknya Eropa, Turki ini uniknya di situ, ya. Jadi Turki ini menerapkan hukum-hukum Barat, tetapi nilai-nilai Islam tidak ditinggalkan. Tapi itu berkaitan dengan masalah kepemimpinan juga. Ketika Kemal Atatürk di situ berkuasa, hukum Islam hilang, gitu ya. Kemudian ketika Erdogan berkuasa, hukum Islam dikembalikan, tapi tidak kemudian meninggalkan ya aspek nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga sekarang Turki menjadi negara yang besar, negara yang berdikari, ya negara yang disegani. Dan ternyata ya Erdogan ini masih keturunan daripada kerajaan Utsman. Jadi ya luar biasa. Ya, kalau kita lihat kisahnya kan menarik gitu ya. Ada film-film yang menarik lah terkait dengan bagaimana Turki itu berdiri, berkembang, banyak film-filmnya ya. Kemudian mengambil sumber hukum Islam secara ketat, ini sudah pasti. Walaupun sekarang perlahan ini negara ini sudah mulai mengalami degradasi ya. Jadi karena sudah mulai, ya saya tidak tahu ya kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan misalkan kiamat akan, salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika bani ataupun keturunan yang tidak yang memakai sandal jepit ini berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung pencakar langit, dan itu sudah mulai terbukti. Ya. Uni Emirat Arab ataupun Qatar yang dulu hanya tanah gersang, sekarang begitu luar biasa megahnya, meskipun masih ada sisi-sisi yang kemudian memprihatinkan juga. Ya, baik. Indonesia, Malaysia, Mesir ini mengambil jalan tengah, ya khairul umur ya ausatuha, maka disebut dengan istilah Islam moderat, gitu ya. Maksudnya apa moderat itu? Ya tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke kiri, mengambil jalan tengah, tapi tetap dengan berpedoman pada syariat Islam, ya. Tapi tidak kemudian ya tidak mengadopsi secara keseluruhan misalkan dalam bidang yaumiyahnya, dalam bidang amaliyah yaumiyahnya, kesehariannya harus berpakaian seperti pakaiannya orang Arab, tidak juga misalkan. Tapi ada yang mau pakai silahkan, gitu ya. Kemudian ada yang mau pakai celana jeans, silahkan pakai celana jeans, ya. Kalau kita maknai Indonesia secara luas biasa, maknai Islam secara luas sekali gitu. Islam tidak hanya mengatur masalah pakaian, tapi substansinya adalah apa? Pakaian itu menutupi aurat.
Jadi mau bentuknya kayak apapun, mau kainnya apapun silahkan. Itu kan? Tidak harus pakai yang apa, tapi hanya saja dalam konteks sunnah Rasulullah menyukai pakaian warna putih. Kan begitu. Kainnya apapun silahkan kan. Jadi nggak usah dipersoalkan lah masalah pakaian ya. Yang penting rapi, sopan, menutup aurat, selesai. Ya, tidak harus yang bagaimana tidak. Ya. Nah, kemudian legislasi hukum Islam yang pertama tadi dalam bidang hukum keluarga, hukum muamalah, gitu ya. Kemudian dalam bidang siasah, politik, yang keempat dalam bidang hukum peradilan atau disebut dengan al-qadha. Ya. Peradilan dalam Islam seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, kalau di Indonesia ini kan unik ya. Kalau kita mengadopsi hukum Islam secara 100%, asariku wasarik atau fakto aidiyahuma misalkan, itu tidak digunakan di Indonesia. Karena tadi Indonesia itu tidak sepenuhnya mengambil dari hukum Islam dalam aspek muamalah ya yaumiyah. Ini saya konsentrasinya agak buyar ini. Di belakang saya itu menyalakan musik kencang sekali ini. Masya Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi umumnya di negara Islam ada namanya hierarki peradilan dan juga kewenangannya luas. Di Indonesia ada namanya hierarki, namun kewenangannya terbatas pada perkawinan, pewarisan, perwakapan, dan ekonomi syariah. Hukum peradilan agama di Indonesia ya yang paling lama masalah ini perkawinan, pewarisan, perwakafan, dan ini baru ya ini baru tahun sekitar 98. Kemudian undang-undangnya ya dilegislasikan ini pada tahun 2003. Ya. Nah, ada kewenangan yang menarik di sini dari peradilan agama di Indonesia. Ya. Jadi dulu ya, sebelum tahun 2003 peradilan agama di Indonesia hanya boleh menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan, dan pewakafan. Tapi setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ya tahun 2006, baru peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Apa saja ekonomi syariah? Ada perbankan, misalkan, ya kemudian lembaga ekonomi mikro, BMT, ataupun berkaitan dengan akad-akad muamalah, hukum ekonomi syariah. Ya, Indonesia baru ada tahun 2006 undang-undangnya. Gitu ya. Jadi 2006 undang-undangnya baru lahir. Dan masalah, namanya undang-undang itu sebenarnya progresif, gitu kan. Jadi mengikuti kebutuhan masyarakat, dan alhamdulillah artinya ada kesadaran masyarakat yang mulai ya meningkat ya terkait dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Jadi sekarang kalau ada sengketa ekonomi syariah itu tidak boleh diselesaikan di pengadilan negeri. Karena secara kewenangan mutlak, secara kewenangan absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 wajib diselesaikan oleh pengadilan agama. Jadi ya, ini terkait dengan bidang qadha ataupun peradilan. Nah, kemudian yang keempat, ya legislasi hukum Islam itu juga dalam bidang jinayah. Jinayah itu pidana. Ya. Jadi ada perdata, ada namanya pidana. Perdata itu menyangkut hubungan antar sesama manusia ataupun antar individu. Kalau hukum pidana ini menyangkut ya, hubungan satu sama lain dalam konteks yang lebih luas. Gitu ya. Oke, coba ini aspek sejarah saja. Contohnya ya, terkait dengan korupsi, pembunuhan, ya, kemudian pencurian,
penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan lain sebagainya, ya, itu masuknya ranah pidana. Ya, kalau saudara di ahwal syahsyah ini, saudara itu membahas masalah bukan pidana, tapi ada nanti mata kuliah jinayah, ya, nanti ada mata kuliah jinayah. Kalau saudara fokusnya adalah di masalah keperdataan Islam, ya tadi masalah waris, pernikahan, ya, wakaf. Coba nanti saudara buka Undang-Undang tahun 74 ya, terkait dengan apa kewenangan daripada dalam bidang hukum perkawinan dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti saudara buka. Nah, jadi inilah beberapa hal ya terkait dengan bidang-bidang hukum ataupun legislasi hukum Islam khususnya di Indonesia. Ya, karena kita orang Indonesia, kita bicara ke Indonesia saja, tidak usah jauh-jauh. Ya, yang pertama tadi terkait dengan hukum ahwal ataupun hukum keluarga, ahwal syahsyah. Yang kedua berkaitan dengan hukum muamalah. Yang ketiga siasah, yang keempat hukum pidana. Ini masuk kategori dalam ranah legislasi hukum Islam. Artinya apa? Ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam ya itu diadopsi oleh negara, oleh Indonesia, dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita patut berbangga ya. Ketentuan dalam agama kita itu dipakai dalam bernegara, walaupun dalam implementasinya masih banyak PR, gitu ya. Karena lagi-lagi Indonesia bukan negara yang menganut asas syariat Islam, ya. Hanya dalam kemasyarakatannya, ya banyak ya negara banyak aturan-aturan yang diadopsi daripada syariat Islam, ya. Baik, sampai sini ada yang perlu didiskusikan terkait dengan proses legislasi hukum Islam. Presensinya saya share di grup ya, di chat box. Kita hari ini pertemuan yang ke-11 ya, sementara minggu ini adalah pertemuan terakhir ya. Saya lihat dulu ya, UASnya tanggal berapa? Mulai UAS tanggal 28, Pak. 28 itu minggu depan ya. Selasa depan ya. Oke, baik. Kita masih punya 2 kali pertemuan lagi. Insya Allah kita selesaikan dalam sampai hari Jumat lah ya. Pak, Nanti mohon maaf, yang pertemuan 11 kemarin bukannya yang asinkron itu, Pak? Itu yang hari 11. Sabtu. Yang 11 toh? Iya. Iya. Berarti sekarang pertemuan 12. Iya, sekarang 12. Oh, ya udah, Pak, makasih. Oke, hari ini pertemuan ke-12, nanti pertemuan yang ke-13 dan 14 ini kita adakan secara asinkron ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini saya catat ya. Pertemuan ke-13 diadakan, saya tulis di chat ya. Nah, hari Rabu ya, nanti materi seperti biasa saya share di video ya, video YouTube. Kemudian pertemuan 14 juga demikian. Nah, itu hari Rabu, nanti hari Jumat jam 8 pagi. Nanti sampai jam 4 sore seperti biasa. Saudara ada keluasan waktu karena kan juga mengikuti mata kuliah yang lainnya. Ya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Untuk Pak, itu Rabu besok ya? Ya. Rabu besok ada kuliah pagi, Pak. Ini asinkron semuanya, asinkron. Oh, maaf, saya lupa, Pak. Mohon maaf. Asinkron ya, diadakan secara asinkron, artinya melalui YouTube. Ya.
Jadi santai saja. Saya memahami lah, Mas, supaya tidak bentrok. Juga hak-hak teman-teman juga tidak terabaikan. Untuk kisi-kisi ujian, ya, soalnya melalui Google Formulir, ya, nanti seperti biasa ada pertanyaan pilihan ganda, kemudian ada esai, ya. Materinya dari mana? Materinya bisa dari UTS, bisa juga dari UAS. Saya ambil dua-duanya, ya. Berapa persennya saya tidak tahu, ya, karena soal belum selesai saya buat, ya. Jadi menyesuaikan, prinsipnya adalah yang saya ujikan adalah apa yang sudah disampaikan baik secara sinkron maupun secara asinkron, ya. Nanti insya Allah materi saya format semuanya dalam bentuk video, nanti bisa saudara lihat, dipelajari kembali, barangkali tidak punya catatan ataupun mungkin kurang lengkap catatannya. Dan tugas-tugas itu tidak saya berikan dalam bentuk yang lain, ya, tapi setiap pertemuan kan saudara saya minta untuk untuk mengisi materi hari ini, sudah apa saja yang dibahas gitu ya. Itu salah satu bentuk bagian dari penugasan, ya. Saya khawatirnya kalau nanti suruh buat makalah terus, saudara nggak pernah ketemu bimbingan langsung, cara menulis makalah juga belum tentu benar gitu kan. Nanti akan jadi persoalan. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dipahami? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah. Oke, baik. Oke, sambil menunggu untuk ini kelas A ya. Kelas Iya, A. Pak. Nah, untuk yang kelas A ada yang perlu saya hapus dulu. Oke. Ya. Jadi silakan nanti presensi diisi. Hari ini pertemuan ke-12, 13 insya Allah kita adakan hari Rabu, ya, jam 8 secara sinkron. Kemudian pertemuan ke-14 diadakan hari Jumat jam 8 juga secara sinkron. Dengan demikian insya Allah 14 kali pertemuan kita sudah terlewati dengan baik, walaupun beberapa tidak sesuai dengan jadwalnya, ya. Silakan dipelajari semuanya, ya. Silakan ditambah materi-materi dari sumber-sumber yang lain, ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita cukupkan pertemuan pada hari ini, ya, dan pada semester ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.